Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemuji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mulyawansa, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 Universitas Negeri Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 237153702655. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Sumba Besar, Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN di kelas 10 materi input dan output algoritma pemrograman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana hari ini, sehat? Gimana, senang belajar hari ini? Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta satu orang pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa? Oke, Novan, silakan Novan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada Pak. Oke, mari kita berdoa buat Rizky, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Amin. Terus bisa kembali lagi belajar bersama kita. Amin. Oke. Nah, hari ini kita akan memulai materi yang baru. Kemarin kan kita sudah belajar tentang algoritma ya, baik itu diagram Malir dan sebagainya. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu diagram Malir? Yang angkat tangan, siapa yang masih ingat? Diagram Malir. Oke, Saskia. Jadi diagram Malir atau program algoritma adalah representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah atau instruksi dalam sebuah algoritma atau proses. Oke, bagus sekali. Tadi apa tadi? Representasi grafis dari sebuah program, gitu ya. Ada yang lain lagi nggak tentang apa itu algoritma? Coba. Ya, Suci. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah. Urutan langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Desi? Itu urutan langkah-langkah pemrograman. Urutan langkah-langkah pemrograman, ya benar. Oke, bagus sekali jawabannya semua. Kita tepuk tangan dulu. Sekarang materi kita yang baru masih berhubungan erat dengan yang namanya algoritma. Kita akan membahas nanti tentang input dan output dari algoritma pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah bahasa C++. Diagram Malir digunakan sebagai patokan untuk membuat sebuah bahasa pemrograman. Diagram Malir digunakan sebagai patokan atau sebagai panduan untuk membuat program. Mengapa kita harus belajar bahasa pemrograman? Alia? Untuk meningkatkan keterampilan teknologi. Meningkatkan keterampilan teknologi. Algoritma tadi kan urutan langkah-langkah. Kira-kira kalau hubungannya dalam kehidupan kita sebagai manusia atau kehidupan kita sehari-hari, hubungannya algoritma dengan kehidupan kita apa? Ya? Untuk memudahkan atau memecahkan suatu masalah. Memudahkan kita menyelesaikan suatu masalah. Bagus jawabannya nih. Ada lagi? Ya, mereka Memahami teknologi dan dunia digital. memahami teknologi dari dunia digital sesuai dengan zaman kita sekarang kalian ya? Ya. Anak. Nah, zaman sekarang dengan teknologi sudah semakin maju. Kalau kita nggak bergerak mengikuti perkembangan zaman, kita ketinggalan. Dasarnya ini juga dari pemrograman dasar. Kenapa belajar pemrograman penting? Nah ini bayaran gaji untuk orang yang
seorang programmer. Di situ 7 sampai 20 ya, satu-satu. Saya kemarin pernah aja mau ikut kursus seorang analis data analis. Gajinya kalau untuk expert itu di atas 50 juta. Kerjanya dari rumah. Hebat kan? Mantap. Oke. Nah ini daftar orang terkaya di dunia. Yang pertama, dia bergeraknya di bidang teknologi. Yang kedua, di situ ada Bill Gates, teknologi. Nah, yang kelimanya ini, yang fenomenal, viral. Nah, ini bapaknya media sosial ini ya. Nah, gimana dengan dia membuat media sosial seperti itu bisa jadi kaya? Nah, jadi mudah kalian bisa termotivasi dengan keadaan seperti itu. Yang berikutnya, nah pembelajaran hari ini ada 3 tujuan yang kita akan bahas. Yang pertama, melalui diskusi, nanti kalian akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil 3 sampai 4 orang. Nah, tujuannya melalui diskusi peserta didik diharapkan mampu memahami input dan output algoritma pemrograman. Yang kedua, sudah memahami mengidentifikasi variabel input output. Nanti kalian bisa menerapkan dalam bentuk program ya di dalam IDE-nya ya. IDE-nya nanti IDE online, kalian pakai onlinegdb.com ya, kalian terapkan. Kemudian yang ketiga, setelah program yang kalian buat, kalian mampu menganalisa program itu baik secara ekonomisnya, user friendly-nya, dinamisnya ya, dan lain-lain dari program yang kalian buat. Jadi materi pokok kita hari ini nanti input output ya, tipe data. Terus yang kedua nanti ada LKPD. Kemudian yang berikutnya nanti ada penilaian. Penilaiannya ada 3. Yang pertama nanti penilaian pengetahuan, nanti diskusi kalian akan nilai sikapnya. Yang terakhir nanti penilaian keterampilan. Nah, sebelum itu kita pretest dulu. Saya mau tahu dulu kemampuan kalian seperti apa. Ada di classroom atau enggak saya kirim di. Saya kasih waktu 5 menit cukup ya untuk pretest? Ya, pretest. Bukan. Satunya. Materi input output ya. Kalau enggak di grup PA itu sudah saya kirim linknya ya. Mantap. Mana kalian? Iya. Tidak mana udah? Oke, mantap. Ya, kita sudah selesai proses. Sekarang saya buka classroomnya. Tapi di sini ada LKPD. Tapi sebelum itu, di LKPD itu nanti ada kasusnya. Saya akan jelaskan. Ini bisa akan saya kasih contoh program contoh kasus. Nanti lihat di classroom LKPD-nya. LKPD itu kalian akan diminta nanti membuat program sesuai dengan minat kalian. Misalkan contoh, yang suka olahraga, apa program yang kalian buat dari kegiatan olahraga? Yang suka seni, misalnya buat aplikasi kasir seni, misalnya jual gitar, jual dan lain-lain gitu ya. Yang suka sains, bisa aja membuat program perhitungan apa, formula energi ya, dan lain-lain sesuai dengan cara di LKPD nanti. Jadi itu orientasi masalahnya pertama. Ada beberapa kalian itu misalnya seorang engineer, seorang programmer menggunakan bahasa C++, dan kalian akan diminta membuat program ya, misalnya bergerak di bidang seni, olahraga dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan bidang minat kalian. Sanggup? Sanggup? Bisa nggak? Bisa. Semangat, ayo semangat. Tapi sebelum kita lanjut ke situ, saya akan kasih materi dulu tentang input dan output. Silakan perhatikan ke depan. Bahasa C++ tidak mendefinisikan pernyataan apapun untuk melakukan input dan output. Nah, ternyata secara default di bahasa C++ menyertakan library standar yang luas yang bisa menyediakan input, output, dan banyak fasilitas lainnya.
Untuk keperluan input dan output, kita akan menggunakan library yang disebut library IOStream. Di mana library IOStream itu sendiri adalah input output stream. Jadi IO stream, jadi input output stream. Jadi sudah harus diingat bahwa IO itu input dan output. Berarti I adalah input dan O adalah output. IOStream library pada bahasa pemrograman C++. IOStream library terdiri dari dua jenis, yaitu iStream dan OStream. Di mana iStream tadi itu adalah input stream dan OStream adalah output stream dari bahasa C++. Jadi stream itu sendiri adalah urutan karakter yang kita tulis, apapun yang kita tulis atau baca dari perangkat input output dalam program bahasa C++. Objek standar input dan output dalam bahasa C++. Library IOStream mendefinisikan 4 objek input output. Yang pertama, cin. Cin itu singkatan dari console input, di mana cin itu adalah standar input dari bahasa C++. Kemudian yang kedua ada cout, console output. Dia adalah standar output dari bahasa C++. Kemudian yang ketiga ada share, jadi console error. Nah, di mana dia standar error dalam bahasa C++. Clog berarti console log. Apa itu clog? Yaitu clog adalah informasi umum dalam bahasa C++. Nah, di mana cin atau standar input itu adalah tipe iStream atau tipe input stream dari bahasa C++. Kemudian standar output, cout, cr, clog, standar output, standar error, informasi umum itu adalah tipe dari OStream, berarti dia tipe dari output stream dari bahasa C++. Contoh program kita akan lihat include IOStream, berarti kita bisa menyebutnya di sini sebagai header atau sebagai awal, sebagai kepala, sebagai awal dari program bahasa C++, dia yang akan nanti digunakan untuk bisa mendefinisikan input dan output dari bahasa C++. Kemudian ada fungsi utama inMain. inMain secara operator, setelah menuliskan inMain, kita tetap harus menggunakan buka kurung, tutup kurung. Kemudian ada kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal ini adalah awalan dari fungsi yang kita masukkan ke dalam program C++. Kemudian ada stdcout, di mana dia objek standar dari output. Cout, kemudian tanda lebih kecil 2 kali, kemudian dia memasukkan 2 buah angka. Nah, 2 buah angka ini nanti saya akan jelaskan nanti. Nah, ini lebih kecil 2 kali merupakan operator dari output. Jadi jangan sampai kebalik, nanti cout itu operatornya menggunakan lebih kecil 2 kali. Kemudian tipe string dari datanya kita harus masukkan dalam tanda petik 2 kali. Berbeda dengan karakter. Kalau karakter kita masukkan menggunakan tanda petik 1 kali. Apa bedanya karakter dan string? Dimana string itu terdiri dari kumpulan-kumpulan karakter, berarti dia bisa kumpulan-kumpulan karakter, berarti bisa banyak karakter. Kalau karakter ya cuma 1 dan tidak boleh terpisah. Kemudian di sini ada tanda lebih kecil 2 kali, kemudian ada stdndl. Ini string. Nah, ndl ini manipulator. Apa itu manipulator? Berarti dari bahasa std standar cout-nya, dia kita memasukkan standar dari masukkan 2 buah angka ini ke dalam cout. Makanya kita menggunakan tanda kurung lebih kecil 2 kali menggunakan
stdndl, di mana stdndl itu adalah end line, berarti begitu memasukkan dua buah angka maka pengisian angka yang tampil di layar setelah di compiler akan berpindah ke garis ke new line, berarti ke baris baru. Kemudian di sini ada objek standar output, di mana in x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0. Ini nilai awal yang dimasukkan dari program ini. X1 awalannya 0, x2 awalannya 0. Nah, jika nanti tidak ada angka yang dimasukkan ke dalam program ini, maka penjumlahannya adalah menjumlahkan angka awalan dari 0 ditambah dengan 0. Kemudian ada standar input. Nah, ini objek standar input. Nah, dengan menggunakan std ini maka bisa mendefinisikan input dari program yang kita buat. Di sini menggunakan tanda lebih besar 2 kali, jangan sampai terbalik nanti antara cout kemudian cin. Nah, di sini lebih besar 2 kali. Nah, di sini diminta oleh program menggunakan standar input ini, diminta kepada pengguna untuk memasukkan angka. Kemudian yang berikutnya ini diproses. Artinya di compiler begitu angka x1 dan x2 dimasukkan, maka variabelnya akan menyimpan data ke dalam integer x1 dan x2. Dia berupa nilai angka. Kemudian dari penyimpanan data di x1 dan x2 akan dilakukan operator penjumlahan di sini, di mana x1 ditambah x2. Kemudian akan ditampilkan, kita akan memaksakan di sini menampilkan hasil dari x1 dan x2, di mana hasil penjumlahan. Di sini hasil, berarti pemanggilan dari program itu, stdcout-nya ditampilkan di layar, dipanggil dari hasil. Mana hasilnya? Berarti hasilnya dari x1 ditambah x2. Kemudian diakhiri dengan standar ndl-nya, manipulator. Berarti dia akan menampilkan pada layar itu di garis baru. Kemudian return 0. Sebenarnya ini tidak terlalu penting, return 0, cuman wajib kita melakukan karena akan mengembalikan nilai dari hasil penjumlahan ini. Nanti setelah menampilkan hasil akan mengembalikan nilai ke nilai awal dari x1 dan x2. Kemudian nah di sini bagian awalnya kita harus mengakhiri dengan bagian akhir berupa kurung kurawal. Ini operator input, jangan sampai terbalik nanti. Operator input dia pakai lebih besar 2 kali, operator output kita pakai lebih kecil 2 kali. Ini salah satu contoh programnya, program yang sama seperti tadi, tapi di sini menggunakan using namespace std. Apa bedanya? Kalau yang tadi kita pakai standar cout di sini. Nah, kebanyakan kita tidak mau ribet dalam membuat program, kita terlalu mengetik std standar cout-nya, maka program itu kita rubah menggunakan using namespace. Jadi standarnya kita masukkan deklarasi namespace. Kemudian ini fungsi utamanya tetap inMine, nanti berbeda-beda. Kalau dia misalnya bukan dalam bentuk perhitungan angka, yang lain-lain bisa jadi dia bukan inMine tapi menjadi voidMine. Bisa jadi di sini nanti menggunakan voidMine program yang kita buat tadi. Nah, di sini kalian tentukan dulu dia keluarannya C++. Kemudian kalian klik run, di sini run. Nah, masukkan 2 buah angka, misalnya kita masukkan angka 2, masukkan lagi angka 2, maka akan menampilkan. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bingung? Ada pertanyaan dulu nggak? Atau langsung kerjakan yang di laptop ini?
Oke, biar langsung mengerti dari LKPD, baca dari Pak aja gitu ya. Kalau ada yang bingung nanti silakan tanyakan ke saya sambil diskusi. Dan sekarang silakan bikin kelompok terdiri dari 4 orang. Koordinatornya yang pertama Reza, Valen, Dio untuk kelompoknya, Marvel. Siapa tadi? Udah berapa kelompok kita? 6. Coba bisa dulu. Valen sama Valen. Marvel ke sini Marvel. Untuk kelompok itu 2 cowok 2 cewek. Kamu saya jauh. Enggak, ini kelompoknya ini nomor. Oke, 4 orang. Pakai handphonenya dulu. Nanti bawahnya nanti kasih stop dulu. Yang keras. Jadi kita biodata, oke. Mahasiswa, ya. Kelas, terus kemudian umur yang pilihnya itu apa gitu, dan lain sebagai Pak itu di mana biodata seperti itu Pak. Biodata berarti begitu dimasukkan misalnya pakai primary key, misalnya kreditnya siapa gitu ya, dan juga biodatanya siapa gitu. Oke, mantap. Pi, maka ada yang lain, ada yang berikutnya. Dari apa? Lingkaran. Kita coba tahu jadi si ini ada di apa? Oke, ini kan. Nanti kalau bingung silakan tanya. Alia, kelompoknya Alia, apa? Merah. Mau buat apa ini? Teknik kinetik. Ya. Error. Apanya error? Selesai. Lagi. Jadi salah. Main jarak angka waktu. Coba kita lihat. Mana SPD-nya mengerti? Kita lihat SPD-nya. Ada dari library-nya. Jadi maju. Siap? Udah, Pak. Tidak, ya, maju. Penentunya? Udah ada. Ready? Udah, bisa dihitung di oh, digerak. Oke, kanvas. Jelas nggak apa-apa. Bisa ya? Oke, beri tepuk tangan dulu buat teman-teman yang silakan Alex, Satya, Aurel, Reza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan sebuah program yang telah kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan sebuah program yang sudah kami buat, yaitu kami ingin menghitung sebuah volume sebuah tandon yang berbentuk tabung. Lalu kami akan menghitung berapa volume air yang dapat diisi ke dalam tandon tersebut. Di sini dapat dilihat double radius dan height Cout. Jika filenya di compile atau komennya di compile, maka akan mengeluarkan tulisan masukkan jari-jari tabung. Lalu di sini kami memasukkan jari-jari tabung yaitu 14 meter dan tinggi tabung 8 meter. Maka dengan jika dilihat di sini perintahnya, volume tabung adalah pi kali radius atau jari-jari kali jari-jari dan dikali dengan tinggi. Maka hasil yang kami dapatkan adalah 4.926 meter kubik. Selanjutnya, mengapa input itu penting dalam sebuah program? Jadi input itu penting dalam sebuah program karena input memungkinkan program berkomunikasi dengan pengguna. Program dapat meminta pengguna memasukkan data seperti teks atau pilihan dan meresponnya sesuai apa yang diminta oleh penggunanya. Jadi variabel input yang kita gunakan di program kami ini ada pi, tinggi dan jari-jari. Selanjutnya yaitu apakah program itu bersifat dinamis. Program dinamis adalah program yang mampu melakukan pengambilan keputusan, pengulangan ataupun perubahan tindakan sesuai dengan informasi yang diterima melalui program dieksekusi. Oke, apakah program tersebut sudah bersifat fleksibel? Fleksibilitas dalam konteks pemrograman merujuk pada kemampuan program untuk menangani variasi dalam input, tuntunan, fungsionalitas, dan perubahan kebutuhan dengan cara yang lebih mudah dan minim gangguan. Baik, apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Tentang apa? Ya, tanya. Oke. Coba kembalikan lagi ke programnya juga. Siapa yang mau tanya? Ya, seperti ya. Tentunya. Silakan. Kekurangan dari program tersebut. Kekurangan dari program ini tentunya masih banyak kekurangan dari program ini, tetapi kami masih menggunakan program yang sangat simpel sehingga kami tidak menemukan kekurangan dari program ini untuk saat ini. Manajer, Boleh. kamu ketemu kekurangannya? Pak, Terima kasih Pak. Oke, ada yang lain nggak? Lain. Biji? Nasa? Halo. Ada pertanyaan nggak? Saya malah ingin menanyakan. Nampakkan, oke, lanjut. Oh, boleh. Boleh. Oke. Jadi seperti yang dikatakan Maju oleh ke sini. Ke depan. Oke, Nasa apa? Jadi seperti yang dikatakan oleh saudara Valen bahwa program tersebut memang memiliki kekurangan. Namun saya yakin dengan kekurangan itu pasti akan lebih ditingkatkan lagi kemampuannya untuk mengembangkan program-program baru. Ya. Kira-kira kekurangannya di mana? Kalau sedikit, Kalau sedikit. Kenapa bisa dibilang berat sedikit? untuk kita masih simpel banget. Jadi simpel. Kalau mau menghitung volume dari tabung, memang sedikit bisa ditambahkan misalkan
volume-nya ada 2 gitu ya. Seandainya nanti ada volume tabung dengan tinggi, kemudian diisikan air, bisa aja nanti tinggi airnya berapa. Jadi volume di sana ada celah antara tabung dengan air yang terisi kan gitu. Dengan rumusnya pakai apa? Mengurangi gitu ya. Oke. Sip, cukup? Ada yang mau nanggapi lagi? Tidak? Tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang dulu. Kita sudah? Kemana lagi mau baca nih? Alia, presentasi kelompoknya kalian, Destia, bagus. Ya, maju. Kelompok mana lagi? Presentasi. Yuk, ya maju yuk. Yuk, maju. Oke. Oke. Kita dengarkan presentasi. Oke, baca dua. Mau diaturin? Oke, apa lain silakan berarti coba. Nanti silakan tanggapi ya. Nanti pertanyaan boleh, kasih tanggapan boleh. Nanti. Oke, perhatikan semuanya dari. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jeffrey Muhammad Kasim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dendi dari Bimertil. Perkenalkan, nama saya Tina Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Zulkifliani. Berdiri kami di sini, kami akan membahas tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan pemrograman kasir, Pak. Lanjut. Di sini kami membuat program kasir, yaitu dengan memasukkan harga barang, kemudian dan jumlah barang, maka program akan menjumlahkan keseluruhan harga dikali dengan jumlah. Rumusan masalah, mengapa input penting dalam sebuah program? Input penting dalam sebuah program karena input diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam suatu sistem atau program komputer. Yang kedua, variabel input yang dibutuhkan adalah ada 3. Yang pertama itu harga, jumlah, dan jumlah harga. Yang ketiga, apakah program sudah bersifat adanya interaksi dengan pengguna? Jelaskan. Jadi, program sudah berinteraksi dengan para pengguna karena kita harus mengisi jumlah harga dan juga harga barang. Kekurangan dari program ini yaitu kita hanya bisa memasukkan satu jenis barang dengan harganya. Jadi yang terhitung cuma satu barang dan tidak bisa lebih. Sekian, apakah ada pertanyaan? Sudah? Sudah? Silakan tanya. Dasar? Oke, dasar. Ya? Hah? Tinggal dia duduk aja nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Asyarahim. Misalnya, sebelumnya ini program dibuat sendiri atau dibuat sendiri lah? Baik, karena programnya yang dibuat sendiri dan dikatakan ada kekurangannya, lalu bagaimana kelebihannya? Atau bagaimana kalian untuk mengatasi kekurangan tersebut? Nah, pertama kelebihannya ya kita bisa menyumbangkan jumlah harga dengan mengalihkan harga barang dengan jumlah barang. Nah, untuk mengatasi kekurangannya, kita harus menambahkan beberapa program yang lebih rumit daripada ini. Ini cuma bisa menghitung satu jenis barang. Ya.
Berarti kalkulator ini ya. Ya. Ada harga, ada barang. Ya, kalau mau lebih dari satu barang, berarti nambah lagi variabel inputnya. Ya Pak. Berarti apa bisa kekurangan, saja waktunya nggak cukup tadi. Ya Pak. Jika baru pertama kali kalian buat program, oke? Ayo ya. Oke. Sudah semua? Sudah semua ya? Belum Pak. Enggak Pak. Oke, sudah semua? Sudah? Tes peningkatannya sangat signifikan. Kita tepuk tangan. Oke, nah sudah tes riset tadi penilaian sikap, dan lihat diskusinya aktif semua, bagus. Dari keterampilan semua, programnya bagus-bagus, presentasinya juga mantap-mantap ya. Sekarang dari proses pembelajaran ini tentang input dan output algoritma pemrograman, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian tarik dari input dan output? Alia, Sekecil apapun masalah yang ada di program itu akan selalu terdeteksi. sekecil apapun masalah yang ada di program itu terdeteksi, begitu deranya. Tinggal dicari kesalahannya di mana. Ada yang lain lagi? Rasa? Saskia? Perbedaan antara input dan output. Oke. Jadi input itu digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam program, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem. Oke, input untuk pengguna memasukkan data, output ditampilkan setelah diproses. Ada yang lain lagi? Marvel? Penggunaan library yang berbeda-beda. Penggunaan library berbeda-beda, ada yang iOStream, ada yang Studio gitu ya. Tergantung, berarti nanti kalau Studio tidak menggunakan CIN, tapi menggunakan scanf, print ya. Ya, ada kesimpulan apa lagi ya? Pak, kita dapat membuat program untuk memudahkan suatu pekerjaan sehari-hari dan memecahkan suatu masalah yang berbeda. Oke, Jeffrey ini kan sudah kios nih. Nanti dia bikin program kasir, memudahkan orang tuanya dalam melayani pembeli. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup? Ada lagi yang lain? Oke, sikap, keterampilan, proses sudah mantap. Sekarang gimana sebenarnya dulu dari kegiatan kita pembelajaran pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup? Ada yang merasa nggak serak dengan model pembelajaran? Nggak ada Pak. Oke, lakukan ya. Oke, kesimpulan sudah kita tarik, refleksi sudah. Nah, nanti dari hasil post test tadi yang nilainya di bawah 60 di classroom itu sudah saya kasih rencana tindak lanjutnya, remedialnya. Jangan tugas seperti tadi, bikin program. Tapi kalau kurang paham, bisa tanyakan dengan teman sekelompoknya atau teman yang lain ya. Atau masih kurang paham, silakan tanyakan ke saya. Oke? Mungkin itu aja ya. Kalau yang nilainya bagus, nanti silakan kembangkan programnya. Saya akan terima hasil pengayaan dan remedial kalian minggu depan di classroom. Oke ya? Oke, sekian dari saya. Sebelum kita tutup, saya minta satu orang pimpin doa dulu. Jeffrey, pimpin doa Jeff. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, tetap semangat belajar ya. Ya, Masa depan kalian yang menentukan sendiri. dapat. Dari saya terima kasih atas perhatiannya, sudah bekerja sama dengan baik dalam proses pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.